Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat EIPS Bandung yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita terutama saat kita melaksanakan ibadah saum, tentu kita sering mendengar pembahasan-pembahasan tentang Lailatul Qadar. Pembahasan ini tentu suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji, karena bagi siapa saja yang mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia sama dengan beribadah lebih dari 1000 bulan. Saya ingin memulai dari satu kisah ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Suatu hari beliau bersabda, menyampaikan tentang kisah 4 orang pada zaman Bani Israel, yang 4 orang itu mereka beribadah 80 tahun, dan selama 80 tahun itu mereka tidak pernah berbuat maksiat, mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah Ayub, Zakaria, Yusa bin Nun, dan Hizkil bin Ajuz. Maka ketika mendengar paparan dari Rasulullah tentang 4 orang pada zaman Bani Israel yang tidak pernah melakukan dosa dan bahkan mereka beribadah 80 tahun, tentu para sahabat tercengang. Tercengang karena mereka merasa iri. Iri dalam arti positif, iri yang dibolehkan. Jadi para sahabat itu memiliki sifat iri kalau mendengar di antara para sahabat atau di antara yang lain itu nilai atau prestasi ibadahnya sangat tinggi sekali. Maka ketika pun Rasul memaparkan tentang 4 orang itu, para sahabat tercengang. Nah, pada saat tercengang itulah kemudian turun malaikat Jibril dan mewahyukan, menyampaikan kepada Rasulullah, bukankah bahwa umatmu itu juga mereka memiliki dan punya kesempatan beribadah yang nilainya lebih dari 1000 tahun. Inilah yang dikatakan oleh para mufasir sebagai salah satu dari asbab nuzul turunnya surat Al-Qadar yang sering kita bahas, yang kita sering perbincangkan atau kita diskusikan atau kita baca. Nah, di dalam surat Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, ketika suatu ayat diawali dengan wa ma adraka, itu adalah pertanyaan dari Allah yang menuntut kita semuanya untuk menggunakan tidak hanya akal pikiran, tetapi juga kesadaran qalbu kita. Jadi kalau kita menemukan ayat-ayat misalnya selain dari ayat yang tadi dibacakan, ada wama adraka mal khutama, wama adraka ma hiya, wama adraka mal lailatul qadr, wama adraka ma illiyin. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan pertanyaan dari Allah terhadap suatu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Demikian halnya dengan Lailatul Qadar. Maka ketika Allah bertanya dengan kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu, maka ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar adalah suatu peristiwa yang maha agung, yang sangat luar biasa nilai tingginya, dan suatu peristiwa yang memang kita selaku akal manusia tidak bisa menyelami, atau akal manusia tidak akan bisa sampai memahami
persoalan itu sedetil-detilnya. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin." Nah, pada malam itu adalah malam di mana lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Inilah yang dimaknai bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki suatu kesempatan yang walaupun mungkin secara usia atau secara waktu tidak sempat melaksanakan ibadah kepada Allah itu 80 tahun sebagaimana yang tadi dialami oleh 4 orang pada zaman Bani Israel, tetapi kita memiliki kesempatan nilai ibadahnya itu 1000 bulan. Nah, kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, maka berarti melebihi dari nilai ibadah yang telah dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Persoalannya, bagaimanakah kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, maka kita akan melihat dari dua sisi. Pertama, Lailatul Qadar sebagai bentuk turunnya Al-Quran. Ya, para ulama, para mufassirin ini sudah menjelaskan bahwa Al-Quran turun itu melalui 3 tahap, yaitu dari Allah, kemudian turun ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah ke alam dunia ini. Itu 3 tahapan turunnya Al-Quran, dan seringkali bahwa turunnya Al-Quran pun sering diidentikan atau dihubungkan dengan peristiwa di bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian juga makna yang kedua, Lailatul Qadar sebagai sebuah perubahan di dalam diri seseorang yang tadi nilai ibadahnya itu lebih dari 83 tahun atau senilai 1000 bulan. Apabila apa? Apabila seseorang itu menemukan suatu perubahan yang mendasar dalam hidupnya. Seseorang yang bisa merubah hidupnya dengan baik. Mungkin bahasa yang sekarang ngetren di kalangan generasi kita, banyak orang yang menyebutnya dengan istilah hijrah. Maka salah satu bentuk indikator yang saya pahami mengenai Lailatul Qadar itu juga sebagai satu bentuk bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, artinya orang itu mengalami suatu perubahan total spiritual, perubahan spiritual secara total, dalam arti ketika di waktu-waktu yang lain mungkin dia masih terbiasa dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menunjukkan kerendahan dirinya. Tetapi setelah ada suatu konversi jiwa, konversi diri, berubah total dalam sikap dirinya, maka insya Allah itu termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan ini selain dari kita memahaminya sebagai suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syariat yang harus kita laksanakan, tetapi juga makna yang kedua dari bulan Ramadan ini, jadikan kita sebagai muhasabah waktu. Dari waktu ke waktu kita menjalani Ramadan ini, dan tentu berarti perjalanan yang lurus itu tidak akan pernah balik lagi ke belakang. Kita akan berakhir, tidak akan selamanya mengikuti Ramadan ini, tapi suatu saat ada ujungnya. Maka Ramadan juga adalah perlu kita jadikan sebagai dari muhasabah waktu. Yang ketiga, jadikan bahwa Ramadan ini adalah dalam upaya meningkatkan spiritualitas kita, nilai-nilai ruhani kita tingkatkan. Kalau kita fahami di dalam ayat yang berkaitan dengan saum itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban saum dalam rangka supaya manusia itu bertakwa.
Ayat selanjutnya supaya manusia itu berilmu. Ayat selanjutnya juga supaya manusia itu bersyukur. Maka di ayat 186-nya itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini suatu pertanyaan dari Allah atau pernyataan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait setelah melaksanakan atau menjelaskan tentang persoalan saum. Allah bertanya, Allah mengeluarkan pernyataan kepada Nabi, wa idza salaka ibadi anni. Dan jika ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku amatlah dekat. Aku akan mengabulkan setiap permohonan yang memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga memohon kepadaku. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Menarik untuk dicermati kalimat la'allahum yarshudun. Ini bermakna bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah saum imanan wa ihtisaban, maka harapan dan keinginan Allah supaya kita itu termasuk orang-orang yang yarshudun, mendapatkan bimbingan. Kalau kita sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, di waktu-waktu yang lalu mungkin kita masih kena dengan sifat selalu berubah-ubah, tidak menetap bolak-balik. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan irsyad, yarshudun, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul istiqomah, betul-betul dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa di dalam langkahnya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara makna Lailatul Qadar yang saya pahami, bahwa Lailatul Qadar adalah selain dari sebuah peristiwa sejarah turunnya Al-Quran, tetapi juga makna Lailatul Qadar bisa dipahami adanya perubahan sikap di dalam mentalitas diri seseorang. Dia yang tadinya masih berperilaku hal-hal yang negatif, kemudian berhijrah menjadi manusia-manusia yang melaksanakan kebaikan, dan pelaksanaan kebaikan itu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semuanya untuk dapat memanfaatkan sisa dari perjalanan ibadah saum ini sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.